Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua tentunya masih semangat puasa ya, karena kita udah berada di penghujung Ramadan. Dan tentunya teman-teman juga mulai beres-beres mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari kemenangan, insya Allah ya teman-teman. Nah, ini saya menjemur gorden. Gorden ini yang ada di depan pintu kamar saya dan anak saya ya. Nah, ini kemarin saya rendam dulu, terus tadinya itu langsung saya cuci dan saya jemur. Dan ini juga saya lanjut mau cuci juga bed cover sama selimut yang ada di kamar anak laki-laki saya. Nah, ini saya mau cuci sapu ya teman-teman. Ini adalah sapu yang ada di dalam rumah yang biasa saya pakai untuk nyapu di dalam. Nah, ini udah kotor jadi saya tuh udah mulai males pakai. Jadi saya mau cuci dulu dan nanti mau dijemur di luar. Dan lanjut saya mau cuci cover dari kursi meja makan ya teman-teman. Tadi malam itu salah satu kursi meja makan itu saya buka covernya karena kursinya itu udah reot dan bagiannya itu udah ada yang patah. Jadi saya mau buka dan cuci, mau ganti kayu-kayunya itu teman-teman. Sebenarnya bisa aja sih diganti semuanya, tapi karena yang 3 lainnya itu masih bagus, jadi saya buka yang satunya aja untuk diperbaiki gitu teman-teman. Sapunya saya jemur di situ aja ya teman-teman. Nah, ini saya posisinya di bawah seperti itu supaya airnya turun. Dan cover kursi meja makannya itu saya jemur di tempat jemuran kain. Dan alhamdulillah saya akhirnya punya tempat jemuran kain yang baru ya teman-teman, karena ini sebenarnya udah wishlist saya sejak lama, tapi karena masih ada jemuran kain yang masih bisa dipakai, jadi saya tunda dulu keinginan. Tapi karena udah patah jadinya saya langsung pesen ke tempat pembuatan pagar itu teman-teman. Jadi ke tempat tukang las itu saya beli besi, terus nanti saya upahkan ke tukang las. Nah, jadi lebih kokoh gitu ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya satu persatu bisa terkabul. Nah, ini lanjut saya beres-beres tipis-tipis di bagian kamar. Saya rapikan tempat tidur aja dan belum waktunya untuk ganti spray ya teman-teman. Jadi saya beres-beres tipis-tipis aja, rapikan tempat tidur aja dan lap-lap di bagian meja rias ini tentunya. Nah, lanjut saya mau beres-beres di ruang tamu ya teman-teman. Saya itu lagi seneng banget karena saya itu udah mulai ya menjalani cuti bersama yang dimulai dari hari ini Jumat tanggal 29. Jadi rasanya plong banget ya, bisa untuk sementara bisa nggak kepikiran dulu sama urusan kerjaan kantor dan dinas ya teman-teman. Jadi kurang lebih 10 hari ke depan itu bisa maksimalkan waktu untuk me time, family time, untuk ngurus keluarga gitu ya teman-teman. Apalagi sejak saya mulai dinas itu kurang lebih sekitar 17 tahun atau 18 tahun itu saya baru 1 kali ngambil cuti tahunan ya teman-teman, dan itu juga cuma saya ambil 7 hari dan 2 kalinya itu cuti bersalin atau cuti melahirkan. Dan tentunya mendapatkan libur dari pemerintah yang lumayan lama ini menurut saya itu rasanya plong banget ya teman-teman, karena bisa dimaksimalkan untuk keluarga tentunya, apalagi dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri ini tentunya banyak aktivitas yang perlu dipersiapkan, perlu dilakukan menyambut hari kemenangan ya teman-teman. Jadi saya itu ada sekitar 2 mingguan gak upload video ya teman-teman. Itu ada kendalanya, ada beberapa kendala maksud saya. Itu diantaranya yang pertama ya, karena menjelang cuti bersama itu tentunya pekerjaan itu harus tuntas ya teman-teman. Jadinya ada kadang kalanya saya bawa pekerjaan dari kantor itu pulang. Dan yang kedua, handphone saya itu kadang-kadang suka gerak-gerak sendiri gitu teman-teman. Lagi nge-record tiba-tiba dia itu langsung kembali back ke layar awal gitu loh teman-teman. Jadi kayak ghosting gitu, kayak ada apa ya, kayak
touchscreen-nya gitu gerak-gerak sendiri, jadi saya perbaiki dulu. Terus yang ketiga, kemarin itu saya sempat mengalami kurang sehat juga, itu efek dari vaksin booster. Jadi sejak saya mendapatkan vaksin booster, saya itu ada sekitar kurang lebih 4-5 hari itu emang gak bisa sampai aktivitas masak pun saya gak ngelakuin, dan itu dibantu sama anak dan suami saya. Karena tangan saya itu jadi sakit sebelah gitu ya teman-teman, dan saya ngerasain efeknya itu lebih daripada vaksin pertama dan yang kedua. Sedangkan vaksin pertama yang kedua itu saya rasanya nggak begitu ngaruh, yang paling saya rasakan itu cuma ngantuk doang gitu ya. Tapi kalau untuk booster ini saya ngerasain agak lebih, entah itu karena saya vaksinnya itu di bulan puasa, pas lagi menjalankan puasa atau gimana saya juga kurang ngerti. Tapi sekarang alhamdulillah gitu semuanya udah kembali normal ya teman-teman. Nah ini saya juga melanjutkan berkegiatan di dapur. Tadinya itu saya habis sahur udah nggak langsung beres-beres ya teman-teman, karena rasanya saya juga menikmati mendapatkan libur seperti ini. Jadi saya nggak perlu buru-buru melakukannya itu kejar-kejaran dengan waktu. Jadi saya agak santai beraktivitas. Nah ini saya buka alas mejanya, karena ini nanti alas meja ini mau saya ganti ya teman-teman. Nah saya bersih-bersih, kayak mau deep cleaning gitu teman-teman, karena ini udah lumayan lama ya saya tuh nggak deep cleaning teman-teman. Dan seperti biasa, saya mau nyapa-nyapa dulu semua teman-teman yang udah selalu dukung dan support channel saya ini ya. Baik yang udah subscribe maupun yang belum subscribe, yang udah selalu menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kehidupannya itu berkah ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru dari channel saya ini. Terima kasih ya teman-teman. Nah ini untuk rak tempat tepung ini ya teman-teman, jadi saya cucinya di luar aja karena itu udah berdebu banget. Jadi kalau untuk di dalam itu nanti cipratan airnya itu sampai kemana-mana, jadi tanggung-tanggung saya bawa aja untuk cucinya di luar gitu ya teman-teman. Nah lanjut, saya mau lap-lap itu dinding yang ada di belakang kompor. Nah ini lumayan berminyak ya teman-teman, karena kalau untuk setiap selesai masak itu sebenarnya dilap, tapi nggak terlalu maksimal sampai ke atas-atas gitu ya teman-teman. Nah sekedarnya aja, tapi yang pasti dilap. Nah ini karena saya mau deep cleaning, jadinya saya mau bersihkan semua area yang ada di dapur saya tentunya. Nah ini saya sampai manjat-manjat seperti ini teman-teman gitu, karena emang gak sampai ya, karena ketinggian saya itu emang kurang ya teman-teman. Bukannya saya itu nggak membahasakan sebagai saya itu pendek, tapi emang ketinggiannya itu yang kurang ya teman-teman. Teman-teman lagi beraktivitas apa nih? Tentunya lagi sibuk juga ya, karena beberapa hari lagi kita itu udah Idul Fitri ya teman-teman, udah menjalankan sholat id, bersilaturahmi dengan keluarga, saling mengunjungi, yang udah 2 tahun belakangan ini kita nggak bisa ngelakuin karena terdampak dari efek corona gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah dengan semakin longgarnya tahun ini kita udah bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya, berkumpul dengan keluarga tentunya ya teman-teman. Dan lanjut kembali ke video. Nah ini bagian di atas top table itu juga saya lap, saya bersihkan dengan kain lap basah ya teman-teman. Nah seperti ini aja, karena ini walaupun dilihat dari jauh itu bersih, tapi sebenarnya itu masih ada kelihatan bekas-bekas noda gitu ya teman-teman, mungkin cipratan air atau mungkin yang udah ketempelan sama debu. Jadi sekalian saya lap, dan ini juga saya lanjut ke sink cuci piringnya, saya sikat dengan sikat kawat gitu supaya lebih maksimal bersihnya ya teman-teman.
Jadi kalau udah urusannya beres-beres dapur itu, saya itu nggak bisa pakai lapnya itu satu aja teman-teman. Ini dari tadi saya udah pakai lap itu sebanyak 4 buah itu ya teman-teman, 4 lembar. Jadi kalau kotor itu ya saya itu emang pengennya itu emang bersih, jadi nggak ditambal sulam gitu pakainya, dicuci lagi gitu ya teman-teman. Nanti baru setelah selesai beraktivitas baru saya cuci semuanya gitu teman-teman. Nah ini saya lanjut mau bersihkan di top table-nya itu yang samping-sampingnya itu ya teman-teman, karena ini udah ada jejak-jejak kayak awan gitu ya teman-teman, mungkin noda cipratan air juga. Nah saya bersihkannya itu dengan celing. Nah lanjut, saya ini juga mau ngepel, jadi saya pelnya itu pakai pel jadul ini biar lebih berasa gitu ya teman-teman. Karena kalau pakai pelan yang semprot-semprot gitu kayak yang spray mop gitu, saya kalau yang dapurnya lagi di deep cleaning gitu saya nggak bisa teman-teman, karena serasa kurang bersih gitu teman-teman. Jadi saya pakai lap jadul seperti ini, jadi lebih bertenaga dan lebih bersih rasanya. Nah ini untuk sementara begini dulu penampakan dapur dan ruang makan yang habis dibersihkan, lumayan ya teman-teman, gak bikin sakit mata. Nah ini saya lanjut ke ruang tamu lagi, karena tadinya ruang tamu itu belum saya sapu, jadi saya mau nyapu dulu, karena tadi itu kan sapunya lagi nunggu dikeringkan dulu ya teman-teman. Nah ini saya langsung nyapu aja. Yang ada di belakang rak TV itu juga sebenarnya ada debunya ya, jadi kayak gini ya teman-teman, yang nggak bisa saya jangkau setiap harinya. Jadi hari ini saya benar-benar beraktivitas dengan yang di luar kebiasaan saya setiap hari. Nah ini ketika saya mau nyapu teras, nah ini papa saya datang ya teman-teman. Papa saya mau jemput anak saya yang cowok, anak saya yang paling tua. Itu katanya butuh bantuan karena papa saya itu di rumah lagi geser-geser tempat tidur gitu, jadi butuh tenaga. Nah tentunya tenaga anak muda itu lebih kuat ya teman-teman, apalagi seusia anak saya itu emang bener-bener udah terbantu banget kalau urusan yang berat-berat. Kalau saya kalau untuk yang berat-berat itu udah mulai banyak minta bantuan sama anak saya, karena udah ada anjuran kalau saya itu nggak boleh untuk terlalu memforsir gitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga teman-teman suka dan selalu terhibur dan juga menjadi inspirasi dan hal-hal positif tentunya untuk teman-teman. Dan terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.